Tapi pikiran wanita selalu lebih halus daripada pria. Burung Phoenix samar-samar merasa bahwa hubungan antara Huo Honger dan Nan Erming sama sekali tidak sederhana. Mata keduanya begitu berapi-api sehingga mereka jelas sentimental. Apakah Honger melihat Junyan Xiao Jun? Itu tidak berhasil. Huo Cai Huang batuk 2 kali, mengingatkan Huo Honger untuk mengambil identitasnya sendiri. Merah menyala memerah, buru-buru mendekati telinga Huo Cai Huang dan mengatakan beberapa patah kata, lalu dengan malu-malu menundukkan kepalanya, melingkarkan jari-jarinya di tanduknya, wajahnya memerah seperti apel yang matang, dan dia terlalu tak tahu malu. Ternyata 2 dermawan yang menyelamatkan Honger. Huo Cai Huang berdiri dengan terkejut, menghadap Nan Erming dan Xiao Shan dalam-dalam. Terima kasih atas keduanya yang pernah membantu gadis kecil itu. Keluarga Warcraft harus berterima kasih. Xiao Shan menyeringai, tidak cukup untuk mengangkat tangan, tidak cukup. Jangan berani menjadi. Nan Erming bangkit dan kembali dengan hormat, memancarkan keringat halus di dahinya. Menebak identitas si gadis berbaju merah adalah satu hal. Adalah hal lain untuk mendengar Huo Cai Huang secara langsung untuk mengonfirmasi. Nan Erming tidak dapat mengetahui apakah dia bersemangat atau mengomel saat ini, dan suasana hatinya sangat rumit. Dia senang mengetahui nama dan identitas gadis merah yang memikirkannya siang dan malam, memanggil Honger, Putri World of Warcraft Phoenix, dan menyelamatkannya. Huo Cai Huang pasti akan menambahkan beberapa tambahan untuk dirinya sendiri. Dia menyukainya. Mungkinkah dia dan dia menjadi sekuat Fiery Red? Dia bahkan sedikit putus asa, karena identitas menonjol dari merah menyala. Dapatkah putri keluarga Warcraft menikahi seseorang yang tidak memiliki latar belakang dan tidak begitu menonjol? Apakah mungkin? Ada sedikit kepahitan di hatinya. Melihat perubahan pada penampilan Nan Erming dan Huo Honger, ia tahu bahwa Nan Erming sangat mencintai Huo Honger dan sangat menyukainya sehingga Huo Honger juga memiliki hasrat yang mendalam terhadap Nan Erming. Xiao Yu Qinglang sengaja, Xiao Yan tidak bisa membantu memikirkan bagaimana cara mencocokkan hubungan baik ini untuk Nan Erming. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Xiao Xiao dan Nan Erming, Huo Cai Huang mengucapkan beberapa kata malu. Dan kemudian dia tidak bisa membantu tetapi mengemukakan harapan untuk mengkonfirmasi apakah Sisik Cai benar-benar memiliki kemampuan untuk mengaktifkan darah api. Lagi pula, induksi perlu diverifikasi. Ini tentu saja. Setelah Xiao Yan memperoleh persetujuan Cailin dengan matanya, dia setuju. Untuk menghindari kecelakaan, semua orang pindah ke ruang latihan Xiao Yan atas saran Huo Cai Huang dan Keyes. Begitu dia memasuki ruang latihan Xiao Yan, Huo Cai Huang tidak sabar untuk memanggil gadis merah di depannya, dan berkata kepada Cai Li, saya tidak tahu apa alasannya. Saya juga tidak tahu kapan itu akan terjadi. Generasi ini tidak sebagus generasi berikutnya. Pada generasi gadis kecil, ia menjadi lebih tipis, dan bisa dikatakan hampir tidak ada apa-apa. Anda dapat melihat bahwa ada pola merah pucat di dahinya. Tetapi tidak lagi seperti saya. Dia tidak menjelaskan apa peran Yuyu, dan nadanya menjadi lebih dan lebih berat. Dewa sangat khawatir. Jika saya terus seperti ini, saya tidak akan bisa bertahan selama beberapa generasi. Saya akan benar-benar kehabisan darah dalam urat api dan Phoenix. Ayo, ungkapan terakhir tolong sebenarnya adalah nada permohonan. Awalnya, Fire Phoenix tidak perlu begitu. Kekuatan untuk melindungi darah dari 2 keluarga kerajaan dari keluarga Warcraft adalah misi suci dari binatang penjaga. Keluarga Warcraft untuk menelan Pithon Langit. Tetapi timbangan warna baru saja tiba, dan mereka tidak memiliki rasa memiliki keluarga Warcraft. Ekstra sopan. Saya tidak tahu apakah petisi Huo Cai Huang menyentuh Cailin, atau ketidakberuntungan keluarga Huo Feng membuat Cailin merasakan hal yang sama. Atau misi suci binatang penjaga keluarga Warcraft telah diam-diam dibangunkan, hati Cailin melonjak karena sebab yang tidak nyaman. Apakah saya benar-benar memiliki kemampuan khusus untuk mengaktifkan darah Phoenix? Bagaimana saya tidak pernah tahu? Skala Cai berkata kepada Huo Cai Phoenix dengan sedih, kamu tidak perlu sopan. Karena kamu mengatakan bahwa aku adalah wali binatang buasmu, adalah tugasku untuk mengaktifkan urat-urat api Phoenix.
Tapi aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Huo Chai Huang berkata sejenak, kamu tidak tahu metode rahasia menelan Pit Hon? Chai Scale menggelengkan kepalanya. Apa rahasianya? Huo Chai Huang diselamatkan. Chai baru saja tiba dari benua penghinaan ke benua-benua. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah binatang dari keluarga Warcraft. Secara alami, dia belum bangun. Dia berkata sambil tertawa, lihat aku sangat cemas. Semua dilupakan. Kemudian bibirnya sedikit mengerucut, dan tanpa sepatah kata pun, tampaknya dia menggunakan beberapa trik rahasia pada skala warna. Segera, sebuah pemandangan aneh muncul di ruang latihan. Tampaknya ada energi misterius yang mengambang di ruangan itu, seperti hujan cahaya psikedelik, di seluruh sisik berwarna-warni, dan melebur ke dalam tubuh sisik berwarna-warni. Chai Lin tiba-tiba melahirkan perasaan misterius, beberapa roti, mulutnya setengah terbuka. Tiba-tiba ada beberapa informasi rahasia dalam benaknya. Seolah-olah metode rahasia ini ada di garis keturunan atau kesadarannya. Hanya sekarang dia mengingatnya. Misteri itu sepenuhnya di luar kesadarannya. Apakah itu kompleksitas atau misteri? Dan kekuatannya yang diperkirakan, itu jauh dari sebanding dengan praktik sebelumnya. Selain itu, tampaknya ada kekuatan misterius yang perlahan bangkit dalam garis keturunannya, dan metode rahasia yang dia masih merasa tidak dapat dipahami oleh misteri itu tiba-tiba menjadi jelas, dan dia tidak bisa menahan teriakannya. Xiao Yan tidak bisa tidak khawatir. Apa yang terjadi dengan Chai Lin? Chai Lin menyadari bahwa dia tidak sehat, dan dia tersipu, tidak apa-apa. Lalu dia mengatakan keajaiban yang terjadi padanya lagi. Huo Chai Huang mengerang dengan senyum. Itu bukan sihir, itu aslinya ada di darahmu. Tapi itu tidak terbangun sebelumnya. Skala Chai mengangguk, melihat mata Phoenix berwarna api telah menjadi sedikit panas. Mengetahui bahwa Phoenix berwarna api tidak bisa menunggu, dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dan berkata kepada bersemangat merah hati yang juga bersemangat menunggu dan gugup. Lalu Jiao minum, melompat ke udara dan mengguncang tubuhnya, berubah menjadi Pit Hon besar. Menelan Pit Hon telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di benua-benua, dan tidak ada yang melihatnya. Tidak terlalu besar, hanya selusin kaki, penuh warna-warni, dan permukaannya ditutupi dengan cahaya warna-warni, lebih memikat dalam keremangan. Matanya seperti sepasang permata cerah, dan juga bersinar warna-warni. Semburan sinar sangat mencolok. Ini sangat indah. Kupikir itu hampir sama dengan ular. Aku tidak berharap itu sama sekali berbeda. Itu tidak sebanding sama sekali. Seseorang terkagum-kagum. Ini melolong. Omong kosong. Zing tidak bisa mendengarkan lagi. Menelan ular sanca, seperti namanya, itu akan mampu menelan langit dan bumi ketika itu kuat. Tetapi itu adalah binatang Tuhan. Bisakah ular dibandingkan? Ya, apa yang kamu pelajari? Xiao Shan menyadari bahwa dia bersalah, dan meneriakkan lidahnya. Bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan, Chai Lin adalah ibu utama Xiao Fu. Xiao Yan mengerutkan kening, karena pada saat ini menelan Pit Hon Chai Lin sedikit berbeda dari apa yang dilihatnya saat berperang melawan daratan. Apakah itu perubahan sejak promosi kaisar, atau perubahan setelah garis keturunan dibangunkan? Xiao Yan bertanya-tanya, tapi Huo Chai Huang sangat gugup di mata yang panas. Keluarga Phoenix mencari ular sanca dari generasi ke generasi, dan akhirnya menemukan mereka ketika mereka hampir putus asa. Tetapi ketika ular sanca ada di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir atau malu. Bertahun-tahun dapat mengubah banyak hal. Seekor ular sanca menelan dari benua yang habis dari gas sumber kaisar tidak dapat mengaktifkan darah keluarga Phoenix yang layu. Apa yang harus dilakukan? Merah menyala tidak kalah tegang dari api Phoenix. Tapi tidak seperti Huo Chai Huang, yang khawatir tentang warisan Huo Feng. Huo Honger peduli tentang kekuatan garis keturunan ketika diaktifkan. Betapa sedihnya menanggung aura King of Warcraft di keluarga World of Warcraft. Tetapi kekuatan pembuluh darah mengering dan tidak ada kekuatan yang cocok. Meskipun Yang Mulia masih menghormati, Huo Honger tahu bahwa itu hanya penghormatan terhadap identitas keluarga Fire Phoenix.
Dia selalu bersemangat untuk mengaktifkan kekuatan darah, dan dia dapat memiliki apa yang tidak selalu dilindungi ketika dia keluar. Kekuatan sekarang saya akhirnya menantikan momen ini. Dia melihat ke depan dan sangat gugup. Dia tidak tahu sejauh mana Python menelan dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Apakah itu bagian dari itu? Atau apakah itu sepenuhnya diaktifkan? Nan Erming juga gugup. Tidak, ini tidak terlalu gugup karena suasana hati yang rumit. Dia dengan tulus berharap bahwa kekuatan garis keturunan anak merah api dapat diaktifkan, tetapi dia khawatir bahwa jarak garis keturunan anak merah api diaktifkan setelah dia menjadi semakin dan semakin. Lapisan King Hui muncul dari Python yang menelan, dan lingkaran cahaya berwarna-warni meledak, dan timbangan warna-warni bergerak. Sisik warna yang menelan ular itu berkelahi, dan mata mereka menatap lampu merah menyala yang berwarna-warni. Lampu warna-warni itu tampaknya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi melihat sekumpulan darah mengalir keluar dari anak merah berapi-api itu, berkumpul tidak jauh dari mata ular sanca yang menelan. Kedua mata ular piton yang tertelan itu saling berjalin di depan, melilit daging merah yang menyala-nyala menjadi rune yang aneh, dan kemudian menelan jantung ular sanca. Cahaya di permukaan beriak, dan roh-roh pejuang warna-warni berlama-lama keluar, berubah menjadi ular kecil. Ditembus ke dalam rune aneh. Perlahan-lahan, rune mulai bersinar, dan secara bertahap memadat. Namun, ada sedikit pertempuran di pusat rune. Mungkin tidak mudah untuk menyingkat rune, atau mungkin bahwa timbangannya sangat tersentak. Untuk pertama kalinya, rune tidak sepenuhnya dipadatkan, dan ada suara yang halus. Rune yang akan terbentuk segera rusak, tersebar di titik-titik cahaya halus yang tak terhitung jumlahnya. Sukses! Semua orang mandat, tapi Huo Cai Huang dan Huo Honger agak macet. Skala Cai juga tersedak. Dia tidak tahu apakah kegagalan ini berarti dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan Vena Api. Huo Cai Huang tidak tahu. Penjaga keluarga Warcraft memiliki kemampuan dan rahasia untuk mengaktifkan darah Chaos dan Fire Phoenix. Ini hanya pernyataan yang diturunkan dari generasi ke generasi keluarga Warcraft, dan tidak ada bukti. Karena ini adalah pertama kalinya api dan darah Phoenix telah layu. Memegang bibirnya erat-erat, Huo Cai Huang benar-benar tidak mau. Coba lagi. Hanya itu. Anggap saja sebagai kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Cai Skala mengangguk, melemparkan metode rahasia lagi, matanya mengembun menjadi sinar, dan rune direkonstruksi. Untuk kedua kalinya, Skala Cai telah menjadi sangat terampil dalam penggunaan metode rahasia. Rune cerah dan jelas, kecepatan pemadatan jauh lebih cepat, dan ada fluktuasi yang samar. Semua orang dapat melihat bahwa pemadatan rune telah mencapai saat kritis terakhir, dan semua orang sangat gugup. Tidak ada yang lain di hati Cailin. Pada saat ini, dia merasakan misi suci sebagai penjaga keluarga Warcraft. Dia menghembuskan ringan, matanya berubah lagi, dan dendam berwarna-warni meledak ke rune. Rune bergetar dan cahaya terang berkedip, dan itu benar-benar dipadatkan. Rune itu seperti pita warna-warni, mengalir ke dahi merah menyala dengan napas darah, dan pola samar di dahi merah menyala tiba-tiba menunjukkan penampilan bulu-bulunya. Tapi itu lebih kabur daripada Phoenix berwarna api. Banyak. Segera setelah itu, ada ayunan kekuatan agung di tubuh Fiery Red, dan kekuatan merah berapi segera menyembur keluar, membentuk gambar virtual dari Phoenix merah berapi samar-samar di sekitar tubuhnya. Begitu Phoenix merah yang berapi-api muncul, suara burung yang renyah tetapi berkabut terdengar samar-samar di ruang latihan, seolah-olah ada ratusan burung yang keluar dari kekosongan, dan baunya seperti aroma bunga yang menyenangkan, seolah-olah ruang latihan telah terbuka. Sangat indah, melihat api merah seperti burung Phoenix dengan sayap menyebar, dan melambaikan senyum cerah. Api Phoenix tidak bisa menahan tangisan, dan kekacauan abadi sangat gembira. Namun, gambar maya Phoenix merah yang berapi-api pada akhirnya terlalu samar. Setelah terbang di sekitar merah menyala untuk beberapa kali, itu menjadi lebih lemah dan akhirnya hancur. Bulu samar di dahi merah berapi-api juga menghilang, hanya menyisakan sentuhan pingsan. Garis-garis merah. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Hati merah berapi itu segera bergerak,
dan dendam merah berapi-api itu melingkari lagi. Tapi tidak ada gambar Maya Phoenix yang muncul, seolah-olah semua itu hanya mimpi indah tetapi terbangun. Air mata berkedut di mata merah berapi-api, tidak bisa membantu bergulir ke bawah. Ini seperti orang buta, yang baru saja melihat cahaya, tetapi cahayanya hanya kilatan, dan kemudian matanya masih gelap seperti sebelumnya. Lebih baik untuk tidak melihat cahaya itu. Semua orang tahu seberapa besar kerugian seperti itu akan menyakiti hati yang merah, dan itu semua menyebabkan sakit hati. Nan Erming bahkan lebih buruk, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Sangat tidak nyaman berada di tengah-tengah timbangan warna-warni. Tetapi dia telah melakukan yang terbaik, dan tidak ada yang salah dengan casting rahasia ini. Dia bertanya-tanya mengapa ini terjadi, apakah dia tidak memiliki kemampuan itu, atau apakah pengajaran rahasia tidak efektif. Tapi jelas itu berhasil. Phoenix berwarna api menarik merah menyala dan memegangnya di tangannya, merasakannya, dan kejutan itu langsung tenggelam, memperlihatkan tatapan yang agak bingung. Dia menggelengkan kepalanya sedikit di bawah pandangan semua orang yang bertanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu-ragu sejenak, dia terus berkata, aku hanya bisa meningkatkan kekuatanku dengan mengkondensasikan citra virtual Phoenix. Untuk mengkondensasi citra virtual Phoenix, kekuatan darah harus diaktifkan pada tingkat tertentu. Tingkat kejernihan gambar Feng Shu. Baru saja Honger memadatkan gambar Huo Feng Shu, meskipun kabur, tetapi akhirnya kental. Ini menunjukkan bahwa metode rahasia menelan ular sanca telah berperan dalam mengaktifkan darah nadi saya. Itu efektif. Mengenai mengapa api dan Phoenix akan runtuh, saya tidak tahu. Saya baru saja mengeksplorasi darah Honger, dan memang diaktifkan sedikit. Dan, Huo Chai Huang menunjuk ke dahi Huo Honger, pola Phoenix juga lebih jelas daripada sebelumnya. Ini membuktikan bahwa skala warna dapat mengaktifkan darah nadi Phoenix saya, tetapi efeknya tidak jelas. Kita perlu menemukan alasannya. Karena itu adalah kegagalan sebelumnya? Cailin bertanya dengan gemetar. Jika ini masalahnya, maka merah menyala itu adalah ketidakadilan dan telah menjadi korban dari casting pertama Chai. Huo Chai Huang berpikir sejenak dan kemudian mengabaikan, seharusnya tidak. Aktivasi kekuatan darah api hanya berhasil atau gagal. Saya belum pernah mendengar perubahan seperti itu. Tetapi jelas bahwa meskipun untuk pertama kalinya karena berbagai alasan, gagal, tetapi berhasil untuk yang kedua kalinya. Mungkin Chai atau Honger tidak memiliki apa yang tidak kita ketahui. Keis Batian, yang tidak memiliki kata-kata, berbicara pada saat ini, dan dia perlahan menebak, apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan menelan Pithon? Jika kekuatannya tidak cukup, maka kekuatan tempurnya tidak cukup. Apakah mungkin untuk gagal mengaktifkan api dan darah? Syarat kekuatan? Anda harus tahu bahwa Phoenix api adalah binatang buas, dan kekuatan darah binatang buas tidak begitu mudah diaktifkan. Begitu mata semua orang bersinar, kemungkinan itu cukup besar. Api menyala tiba-tiba, itu benar-benar mungkin. Ketika rune berwarna-warni pertama kali memasuki tubuh, aku merasa ada kekuatan dalam darahku dengan napas leluhur. Tampaknya terjaga ketika aku mendengar panggilan dari dunia bawah. Tetapi rasanya sangat misterius, tetapi saya merasakannya.